Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawat penghantar yang dialiri arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Nah, bagaimana jika kawat yang dialiri arus listrik itu memasuki medan magnet? Ternyata kawat penghantar ini mengalami dorongan atau tarikan, bisa ke arah atas, bisa ke arah bawah, tergantung dari arah arus listriknya. Nah, tarikan atau dorongan ke atas pada kawat penghantar ini ya, baik itu ke arah atas maupun ke bawah ya, ini disebut gaya Lorentz. Nah, di video ini kalian anak-anakku kelas 9 khususnya akan saya ajak belajar tentang gaya Lorentz, khususnya arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu merupakan interaksi atau gabungan antara arus listrik dengan medan magnet, di mana yang menghasilkan suatu gaya yaitu gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya aliran listrik. Nah, karena ada arus listrik di dalam suatu medan magnet, itu gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu timbul karena adanya muatan listrik yang bergerak atau arus listrik yang bergerak di dalam suatu medan magnet. Nah, di medan magnet itu ada dua ya, di mana medan magnet itu mengalir dari kutub magnet utara menuju ke kutub magnet selatan. Nah, gaya tentunya kalian masih ingat adalah suatu besaran vektor, dan vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, arah dari gaya Lorentz ini selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I, dan induksi magnetik atau medan magnet atau B. Dan juga untuk menentukan gaya Lorentz ini kalian bisa dibantu dengan kaidah tangan kanan atau aturan kaidah tangan kanan. Bisa kalian perhatikan, ada dua macam, bisa sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Jadi kalau yang sebelah kanan, sebelah kiri ya, kalau sebelah kiri, sebelah kanan sama kuat arus ada pada bagian yang namanya ibu jari. Ibu jari ini merupakan arah arus listriknya, sedangkan jari telunjuk ini arah medan magnet, sedangkan jari tengah arah gaya Lorentz. Nah, sekarang yang satunya, yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan sama ibu jari sebagai arah arus listrik. Nah, 4 jari arah medan magnet. Nah, yang mana arah gaya Lorentz adalah dari telapak tangannya itu ya. Kalau mengadah ke atas berarti gaya Lorentz ke arah atas, menengadah ke bawah berarti gaya Lorentz ke arah bawah. Kalau menengadah ke kiri berarti gaya Lorentz ke arah kiri, menengadah ke kanan berarti gaya Lorentz ke arah kanan. Itu kalau menggunakan yang kaidah tangan yang sebelah kanan. Oke, bisa kita latihan soal. Atau sebelumnya saya tunjukkan ini skematis gaya Lorentz ya. Jadi tadi sudah ditegaskan bahwa gaya Lorentz itu tegak lurus dengan arus listrik. Gaya Lorentz diberi simbol F ya. Arus listrik I ya, jadi tegak lurus dengan arus listrik, juga tegak lurus dengan medan magnet, di mana medan magnet beri simbol B. Oke, kita latihan soal. Sebelum membahas tentang soal, kalian perlu cermati di dalam soal-soal arah gaya Lorentz itu ada yang namanya gambar lambang
Kalau gambar lambang lingkaran di tengahnya ada titik, itu menandakan bahwa arahnya itu mendekati tubuh kita, menghadap ke tubuh pengamat, atau keluar dari bidang baca, atau keluar dari layar, keluar dari kertas. Itu kalau lingkaran seperti ini, lingkaran ada titik bulatan hitam ya, ada gambar titik bulatan. Tapi kalau lingkaran ada di dalamnya ada silang, ini kebalikannya. Jadi arahnya itu entah itu kuat arus, entah itu medan magnet, entah itu gaya Lorentz, itu menjauhi tubuh kita, menjauhi tubuh pengamat, atau masuk ke layar, atau masuk ke bidang baca, atau masuk ke kertas itu. Nah, oke, kita mulai. Nah, jangan lupa untuk menentukan arah gaya Lorentz dibantu dengan kaidah tangan kanan, bisa dalam bentuk seperti ini dengan tangan menengadah, di mana tangan menengadah 4 jari itu sebagai arah medan magnet, sedangkan ibu jari sebagai arah arus listrik. Nah, gaya Lorentz adalah arah dari telapak tangan menghadap kemana, atau bisa juga dengan ini yang sebelah kiri ditata ya, ibu jari ya. Jadi ada 5 jari, di mana ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, itu yang dimainkan. 2 jari yang lainnya ditelungkupkan, tutup ya. Jadi yang dipakai adalah ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Ditata seperti gambar sehingga membentuk tegak lurus, dimana ibu jari ini sebagai arus listrik, jari telunjuk ini sebagai medan magnet, kemudian jari tengah ini sebagai gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini intinya di sini tegak lurus dengan kuat arus, dengan I tegak lurus dengan B medan magnet. Oke, kita mulai. Gambar yang pertama kita mulai dari sebelah kiri ini ya. Perhatikan ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada silang. Nah, itu punya B itu apa? Medan magnet ya. Kita belajar pakai yang menggunakan telapak tangan ya. Jadi telapak tangan menengadah, artinya medan magnetnya menggunakan 4 jari. Kita belajar pakai yang itu, sebenarnya sama saja ya. Jadi kita mulai gambar yang nomor ini ya, kita mulai dari yang awal. Perhatikan ada lambang gambar lingkaran ini, kemudian ada silang. Silang itu adalah arahnya menjauhi tubuh pengamat, menjauhi tubuh kita, di mana P itu adalah medan magnet. Medan magnet adalah kita menggunakan 4 jari medan magnet menjauhi tubuh kita. Bisa kalian praktekkan, menjauhi tubuh kita, telunjuk ibu jari ke atas. Nah, maka akan didapat telapak tangan mengarah ke telapak tangan menghadap ke kiri, berarti gaya Lorentz-nya menghadap ke kiri. Nah, seperti itu. Ini ada gaya Lorentz, berarti gaya Lorentz-nya menghadap ke kiri. Bisa kalian praktekkan. Sekarang yang ke ini, gambar yang di sampingnya ke kanan, yang bagian atas tengah. Perhatikan ada simbol lingkaran titik, berarti itu simbol mendekati tubuh kita atau menghadap ke pengamat, menghadap ke tubuh kita, atau keluar dari bidang baca, mendekati tubuh kita, menghadap tubuh kita. Yang mana yang mendekati tubuh kita? I adalah kuat arus. Kuat arus tadi diberi lambang yang telunjuk jari, ibu jari ya. Jadi ibu jari menghadap ke tubuh kita. Bisa kalian praktekkan, menghadap ke tubuh kita itu ya. Nah, kemudian medan magnet itu ke bawah diputar. Nah, ke bawah bisa kalian praktek. Nah, berarti kalau ibu jari menghadap ke tubuh kita, ke tubuh pengamat ya, bukan tubuh kita, tubuh saya, tubuh pengamat. Kalau kalian yang mengamati berarti ke tubuh kamu. Nah,
Kemudian ibu jari mengarah ke tubuh pengamat. Nah, 4 jari ke bawah, karena kan di soal itu B-nya ke bawah, maka akan didapat telapak tangan mengarah menghadap ke kanan, ya. Telapak tangan menghadap ke kanan berarti gaya lorennya mengarah ke kanan, mengarah ke kanan. Ini ya, ini gaya lorennya mengarah ke kanan. Oke, gambar yang di sebelah kanannya ini, di situ sudah ada 2 anak panah. Yang menuju ke sebelah kanan itu adalah B itu berarti medan magnet, ya. Yang menuju ke bawah I itu berarti apa? Kuat arus. Kuat arusnya berarti ibu jari. Jadi 4 jari mengarah ke kanan, kemudian ibu jari ke bawah. Apa yang didapat? Ternyata telapak tangan menghadap ke tubuh saya, ke tubuh pengamat. Berarti diberi simbol lingkaran dan ada titik tengah, titik bulatan di tengah itu. Sekarang masuk soal yang bagian bawah. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Perhatikan ada simbol lingkaran silang, berarti arahnya menjauhi tubuh pengamat, menjauhi tubuh saya, ya. Yang mana itu? I berarti kuat arus. Kuat arus adalah ibu jari, berarti ibu jari menjauhi tubuh kita, menjauhi tubuh saya, ya. Maaf, tubuh saya. Kalau kalian praktek berarti tubuh kita, ya. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan medan magnet itu ke arah kanan. Nah, bisa didapat sambil praktek ya, bisa didapat telapak tangan mengarah ke atas, menghadap ke atas. Kalau telapak tangan menghadap ke atas berarti gaya lorennya ke arah atas. Nah, itu ya, itu F kan gaya loren. Sekarang bagian yang ini yang tengah bawah, ada 2 anak panah, di mana menuju ke atas adalah I, berarti I-nya di atas ya, mengarah ke atas, sedangkan B-nya mengarah ke kiri. Nah, apa yang didapat? Telapak tangan mengarah ke tubuh pengamat, mengarah ke tubuh saya, ya. Kalau kalian praktek berarti kita mengarah ke tubuh kita. Nah, karena mengarah tubuh kita, berarti gaya loren diberi simbol lingkaran, kemudian titik bulat. Oke, tinggal 1 yang terakhir. Perhatikan ada lambang ini lingkaran titik, berarti mengarah ke tubuh pengamat, mengarah ke tubuh kita atau mengarah ke tubuh saya. B kan, B medan magnet, berarti mengarah ke tubuh. 4 jari mengarah ke tubuh, sedangkan I-nya ibu jari ke atas. Apa yang didapat? Telapak tangan ke arah kanan. Nah, ini telapak tangan ke arah kanan, ini F-nya ya, yang belum. Nah, ini juga F. Itu anak-anak, mudah-mudahan bisa menambah kalian untuk lebih semangat lagi belajar tentang kemagnetan, khususnya anak-anakku kelas 9. Mudah untuk belajar ya, asal kalian semangat untuk mau mengerti. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.